Halo sobat, selamat datang di channel Sun Jadul yang akan bercerita tentang kisah barang-barang lawas maupun barang-barang zaman dahulu. Pada kesempatan hari ini, saya akan bercerita tentang kelereng lawas di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah dan pohon-pohon kelapa. Hidup seorang pria tua yang bernama Pak Agus. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah kayu sederhana, ditemani kenangan masa kecilnya yang kerap hadir dalam bentuk benda-benda lawas. Salah satu benda yang paling ia sayangi adalah sekantong kelereng lawas yang disimpan rapi di sebuah kotak kayu. Kelereng-kelereng itu tidak seperti kelereng modern yang berwarna mencolok dan diproduksi massal. Kelereng Pak Agus memiliki corak yang unik, ada yang bergaris spiral, ada yang berbintik seperti langit malam, dan ada pula yang tampak seperti embun pagi yang membeku. Masing-masing kelereng itu membawa cerita, dan setiap kali Pak Agus membuka kotaknya, ia seperti kembali ke masa kecilnya. Dahulu ketika Pak Agus masih seorang anak kecil, kelereng adalah pusat kehidupan di desanya. Setiap sore, setelah pulang sekolah, anak-anak desa berkumpul di tanah lapang untuk bermain kelereng. Mereka menggali lubang kecil di tanah dan mulai berlomba. Teriakan kegembiraan, canda tawa, dan bahkan sesekali tangisan karena kalah mewarnai suasana sore itu. Pak Agus kecil adalah salah satu pemain kelereng terbaik di desa. Ia memiliki jagoan kelereng kesayangannya yang ia beri nama si Kancil. Kelereng itu berwarna biru dengan garis-garis kuning yang melingkar seperti petir. Dengan kelereng itu ia sering memenangkan permainan, bahkan melawan anak-anak yang lebih besar darinya. Namun permainan kelereng bukan hanya soal menang atau kalah. Ada saat-saat di mana Pak Agus dan teman-temannya berbagi cerita sambil duduk di bawah pohon mangga. Mereka bercerita tentang mimpi-mimpi mereka, dari ingin menjadi petani sukses hingga berlayar ke negeri seberang. Suatu hari, desa sebelah mengadakan pertandingan kelereng antar desa. Pak Agus dan teman-temannya sangat bersemangat. Mereka berlatih setiap sore mencoba berbagai strategi untuk memastikan kemenangan. Saat hari pertandingan tiba, semua anak-anak dari desa Pak Agus berjalan bersama menuju ke desa sebelah membawa kelereng terbaik mereka. Pertandingan itu berlangsung sengit. Di babak final tinggal Pak Agus yang mewakili desanya. Ia melawan seorang anak dari desa sebelah yang dikenal sebagai pemain kelereng terhebat. Dengan tangan gemetar, Pak Agus mengarahkan si Kancil ke lubang terakhir. Suasana hening, semua mata tertuju padanya. Saat itu melepaskan kelerengnya, si Kancil meluncur dengan sempurna, mengenai kelereng lawan dan masuk ke lubang. Desa Pak Agus bersorak riang dan mereka pulang sebagai pemenang. Itu adalah hari yang tidak pernah terlupakan oleh Pak Agus. Namun kehidupan tidak selalu ceria. Ketika Pak Agus tumbuh dewasa, ia meninggalkan desanya untuk bekerja di kota. Perlahan permainan kelereng yang dulu ia cintai mulai terlupakan. Ketika ia kembali ke desa bertahun-tahun kemudian, banyak hal yang telah berubah. Teman-temannya sudah tersebar. Tanah lapang tempat mereka bermain kini menjadi ladang jagung, dan kelereng-kelerengnya hanya tersisa beberapa butir yang ia temukan di sudut gudang tua. Salah satu kelereng yang hilang adalah si Kancil. Pak Agus merasa sangat sedih kehilangan kelereng kesayangannya.
tapi ia tetap menyimpan yang tersisa sebagai pengingat masa kecil. Suatu hari cucu Pak Agus, seorang anak laki-laki yang bernama Adi, datang berkunjung ketika bermain-main di rumah kakeknya. Adi menemukan kotak kayu yang berisi kelereng lawas itu. Dengan mata berbinar, ia meminta izin untuk memainkannya. Pak Agus tersenyum dan mengangguk. "Tapi ingat nak," katanya, "kelereng itu bukan hanya mainan, ini adalah kenangan. Hargai mereka seperti kamu menghargai teman-temanmu." Adi membawa kelereng itu ke tanah lapang yang kini menjadi halaman rumah kakeknya. Ia mulai bermain dengan teman-teman barunya. Persis seperti yang dilakukan Pak Agus di masa kecilnya. Melihat itu, Pak Agus merasa seolah-olah waktu berputar kembali. Meskipun si Kancil tidak pernah ditemukan, kelereng-kelereng lawas itu tetap menjadi harta yang berharga. Pak Agus menyadari bahwa nilai sebenarnya dari kelereng itu bukan pada benda fisiknya, melainkan pada kenangan, persahabatan, dan kebahagiaan yang mereka bawa. Ketika Pak Agus akhirnya pulang, Adi menemukan surat kecil di dalam kotak kelereng itu. Surat itu berisi pesan sederhana. Mainan itu adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini. Gunakan untuk menciptakan kenangan yang akan kamu bagikan pada anak-anakmu kelak. Dengan begitu, cerita ini tidak akan pernah hilang. Dan begitulah kelereng lawas itu terus berputar di tanganku, membawa cerita dari generasi ke generasi. Terima kasih. Itu cerita pendek tentang kelereng lawas. Selamat beraktivitas sobat. Semoga sehat dan sukses selalu.